Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Iksana Natawijaya dengan NIM 2403654. Di sini saya akan memberikan argumen tentang dinamika Nusantara. Dinamika yang pertama itu tentang dinamika sosial dan kesatuan Nusantara. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita punya banyak suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Semua perbedaan ini membuat kehidupan masyarakat kita terus berubah dan berkembang. Inilah yang disebut dinamika sosial, yaitu perubahan dan interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Meski kita berbeda-beda, kita tetap satu bangsa, bangsa Indonesia. Inilah yang disebut dengan kesatuan Nusantara. Tapi, menjaga kesatuan tidak mudah. Kadang perbedaan bisa menimbulkan konflik atau pertengkaran. Nah, disinilah pentingnya saling menghargai dan bekerja sama. Kalau kita bisa saling menghargai perbedaan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, maka perbedaan itu bisa menjadi kekuatan. Justru dari keberagaman itulah kita jadi lebih kaya dalam budaya, bahasa, dan cara pandang. Jadi, dinamika sosial itu harus dijalani dengan semangat persatuan. Kita boleh berbeda, tapi tetap satu tujuan, menjaga Indonesia tetap rukun dan bersatu. Perkenalkan, nama saya Julita Aranti dengan NIM 2403517. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Kimia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang argumen dinamika wawasan Nusantara. Selanjutnya tentang dinamika ekonomi Nusantara. Dari sistem ekonomi, perdagangan rempah-rempah, hingga ekonomi digital masa kini, Nusantara mengalami transformasi yang sangat besar. Perubahan ini mencerminkan kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengikuti perkembangan zaman. Namun, dinamika ini menuntut pemerataan dan keadilan agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah. Wawasan Nusantara berperan dalam mendorong pemerataan dan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk wilayah terpencil dan perbatasan. Kebijakan ekonomi maritim ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, tentang dinamika persatuan dan kesatuan wawasan Nusantara. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berpulau-pulau menuntut upaya untuk menjaga persatuan. Tantangan seperti separatisme, terorisme, dan konflik perbatasan sering muncul, namun semangat Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi perekat utama bangsa. Tantangan wawasan Nusantara. Yang pertama, rasa kebangsaan yang mulai luntur. Banyak generasi muda yang lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Contohnya lebih bangga pakai produk luar negeri dibandingkan dengan produk buatan lokal. Yang kedua, kesetimpangan pembangunan. Masih banyak daerah yang tertinggal jauh dibandingkan daerah yang lain. Ini bisa menimbulkan rasa tidak adil dan memicu perpecahan persatuan Indonesia. Contohnya, fasilitas pendidikan lebih lengkap di kota dibandingkan dengan daerah yang terpencil. Yang ketiga, ancaman disintegrasi perpecahan bangsa. Isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik antar daerah atau separatisme bisa mengganggu persatuan Indonesia. Contohnya, konflik antar kelompok karena perbedaan pendapat dan keyakinan. Yang keempat, pengaruh globalisasi. Budaya luar masuk dengan mudah melalui internet. Tanpa filter. Nilai-nilai ini bisa mengganggu nilai-nilai Pancasila. Contohnya, gaya hidup konsumtif, individualis, dan cuek terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, kurangnya pendidikan, karakter, dan nasionalisme. Sekolah lebih mementingkan nilai akademik dibandingkan dengan nilai kebangsaan. Contohnya, anak lebih pintar secara akademik, tetapi cuek terhadap lingkungan sekitarnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Khoriyah Yuma tentang tantangan wawasan Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tantangan yang akan dihadapi dalam mengimplementasikan atau menerapkan wawasan Nusantara di era modern. Yang pertama, yaitu kesadaran warga negara. Pandangan warga negara tentang hak dan kewajiban manusia yang mempunyai kedudukan atau kesetaraan yang sama. Perjuangan yang dapat dilakukan dalam mengisi kemerdekaan adalah perjuangan non-fisik, seperti memerangi keterbelakangan, memerangi kemiskinan, kesenjangan sosial, penguasaan iptek, peningkatan kualitas SDM, dan pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi yang pesat serta perkembangan masyarakat yang global sering dikaitkan dengan dunia tanpa batas. Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan ini dapat mempengaruhi pola tindak, pola pikir, dan pola sikap masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dalam perkembangan masyarakat global ini, batas-batas negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Namun, kehidupan dalam suatu bangsa tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, konsumen, dan yang semakin individual.
Yang ketiga, tantangan yang akan dihadapi yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lainnya yang berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri. Perkenalkan, nama saya Ikhlisaniati Rizik dengan NIM 24231078. Kali ini saya akan mempresentasikan subtema yang berjudul Esensi Wawasan Nusantara. Inti dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan keberagaman sosial budaya bangsa Indonesia. Ini bukan sekadar pandangan geografis atas ribuan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, melainkan juga mencangkup yang pertama yaitu kesatuan politik. Menekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia dengan segala isinya merupakan satu kesatuan politik yang utuh dan berdaulat. Ini berarti loyalitas dan identitas utama warga negara adalah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua yaitu kesatuan ekonomi, mengandung makna bahwa kekayaan alam dan potensi ekonomi seluruh wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa. Pemanfaatannya bertujuan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Yang ketiga yaitu kesatuan sosial budaya, mengakui dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia. Esensinya adalah bagaimana keberagaman ini menjadi kekuatan yang memperkaya khazanah bangsa, bukan menjadi sumber perpecahan. Keempat yaitu kesatuan pertahanan dan keamanan, memandang bahwa ancaman terhadap satu bagian wilayah atau kelompok masyarakat adalah ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Dengan kata lain, esensi wawasan Nusantara adalah menyatukan keberagaman dalam wadah NKRI demi mencapai tujuan nasional. Ini adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Ramadhani dengan NIM 24231056. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki urgensi yang sangat tinggi bagi kelangsungan hidup dan kemajuan bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan seperti mempertahankan keutuhan NKRI. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan keragaman yang luar biasa, potensi disintegrasi selalu ada. Wawasan Nusantara menjadi perekat yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan. Ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Yang kedua, menghadapi ancaman dari luar dan dalam. Di era globalisasi ini, ancaman tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga non-fisik seperti ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi informasi. Wawasan Nusantara membekali bangsa dengan ketahanan nasional yang kuat untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman tersebut. Pemahaman akan kesatuan wilayah dan kepentingan nasional memungkinkan Indonesia untuk bersikap tegas dan proaktif dalam melindungi diri. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan nasional yang merata. Dengan memandang seluruh wilayah sebagai satu kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mendorong kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ini bertujuan untuk mengurangi disparitas antar wilayah dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, memperkuat jati diri dan karakter bangsa. Wawasan Nusantara menanamkan rasa cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Ini penting untuk mempertahankan identitas nasional di tengah arus globalisasi yang deras. Yang kelima, menyelesaikan konflik dan mencegah disintegrasi. Pemahaman yang mendalam tentang wawasan Nusantara dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan berbagai konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan sara atau kepentingan wilayah. Kesadaran akan persatuan dan kesatuan akan mendorong dialog dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Saya Intan Puja Astuti, saya di sini untuk melanjutkan materi tentang wawasan Nusantara pada praktek kewarganegaraannya. Yang sama-sama kita ketahui, pasti hal ini mencangkup tentang penerapan sikap atau tindakan yang mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai persatuan, kesatuan, serta semangat. Contoh praktek kewarganegaraan dalam wawasan Nusantara dapat kita lihat dari partisipasi aktif masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum yang secara adil dan demokratis. Pada saat pemilu berlangsung, warga negara Indonesia dari berbagai suku, agama, ras, dan latar belakang menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang dapat dipercaya dengan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Tentunya hal ini mengutamakan kepentingan nasional serta keutuhan negara dalam pesta demokrasi.